Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Kamis 21 Juli 2022, diambil dari Imamat 19 ayat 15. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Amang Inang mendengar opini berikut? Hukum di Indonesia tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Hukum di Indonesia dinilai pro terhadap orang-orang yang tinggi, pejabat tinggi. Dalam artian pembiaran dilakukan. Tetapi terhadap orang-orang yang miskin atau kecil, hukum itu sangat tajam. Opini tersebut mungkin bisa dikuatkan dengan suatu kenyataan atau ada berita yang mengatakan bahwa maling, pencuri ayam dihukum, tetapi koruptor dibiarkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin itu adalah suatu realita yang terjadi di negara kita, di bangsa kita, di sekitar kita. Dalam artian ketidakadilan masih nyata ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak banyak orang yang mengupayakan keadilan terjadi di sekitar mereka. Bahkan berusaha untuk mencari cara agar selamat dari kesalahannya. Firman Tuhan pada saat ini merupakan suatu aturan yang dibuat oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Musa. Jadi Allah menyuruh Musa untuk menyampaikan firman-Nya dalam rangka menjaga kekudusan hidup mereka. Bangsa Israel harus menjaga kekudusan hidup mereka karena Allah mereka. Karena Allah Israel, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Abraham adalah Allah yang kudus. Jadi mereka harus menjalankan aturan-aturan yang telah difirmankan oleh Allah untuk menjaga kekudusan hidup mereka. Di perikop pasal 19 ini banyak sekali perkataan-perkataan firman Allah yang bermula dengan kata janganlah. Khususnya salah satu hal yang dapat menjaga kekudusan hidup bangsa Israel, yaitu yang tertulis dalam pasal yang ke-15 ini. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang yang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Mungkin firman Tuhan pada saat ini bukan ditujukan untuk profesi yang bergerak di bidang hukum saja ya, Amang Inang dan saudara-saudara sekalian. Tetapi secara pribadi kita, mungkin marilah kita ingat kembali, pernahkah kita melakukan ketidakadilan tanpa sengaja atau secara sadar kita lakukan kepada orang-orang di sekitar kita? Atau mari kita cerminkan kembali ke dalam diri kita. Bagaimana rasanya ketika kita pernah diperlakukan tidak adil oleh seseorang di dalam kehidupan kita? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ditujukan pada kita pada hari ini, yang bertujuan supaya kita
menjaga kekudusan hidup kita, yaitu dengan cara bersikap adil terhadap orang-orang di sekitar kita. Memperlakukan sesama kita dengan adil tanpa pandang bulu, tanpa pandang latar belakang mereka, atau tanpa memandang siapa mereka. Tapi marilah kita memandang mereka dengan keberadaannya dalam kebenaran. Jika salah, ya mari kita berikan sanksi. Jika benar, mari kita rangkul. Yang salah, katakan salah. Yang benar, katakan benar. Tidak boleh ada abu-abu dan tidak boleh ada ketumpang tindihan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus mungkin bersikap adil masih sulit kita laksanakan. Tetapi sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Tuhan, sebagai umat yang telah diperlakukan adil dan diberikan kasih setia Tuhan, mari kita bersikap adil dalam kebenaran, sehingga melalui kita nama Tuhan dipermuliakan. Melalui kita semakin banyak orang-orang yang juga hidup di dalam kekudusan. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara sekalian, ketika kita merasakan ketidakadilan sangat membuat kita tidak nyaman, atau bersedih, atau kecewa. Oleh karena itu, jangan perlakukan orang lain tidak adil, supaya melalui kehidupan kita, mereka melihat bahwa Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Allah yang penuh dengan keadilan dan kebenaran, yang bersikap adil kepada siapapun di sepanjang masa dan zaman. Allah itu yang akan juga menggerakkan kita dan memampukan kita untuk bersikap adil di dalam kebenaran. Sehingga nyatalah di bumi Indonesia kita ini tidak lagi ada opini yang mengatakan hukum itu runcing ke bawah dan tumbul ke atas. Tapi biarlah setiap umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, yang hidup di dalam kasih, mampu bersikap meneladankan keadilan dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menguatkan dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa terkasih yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha adil di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang memimpin kehidupan kami dengan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang pada hari ini kami dengarkan juga Tuhan boleh menolong kami untuk semakin membuat kami Tuhan hidup di dalam kekudusan. Tolong dan sertai kami Tuhan, supaya kami mampu bersikap adil, bersikap tanpa pandang bulu, bersikap dengan tidak ada ketimpangan dalam berhadapan dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami ya Bapa. Untuk semua jemaat-Mu ya Tuhan yang datang kepadamu pagi hari ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, berkati mereka Tuhan. Sepanjang kehidupan mereka pada pagi hari ini, jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan niat-niat jahat dari orang lain Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai dan menyertai, memimpin kehidupan mereka. Selamatkanlah mereka Tuhan pada hari ini. Begitu juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang terbaring lemah atau yang sedang berupaya berjuang demi kesehatan mereka, baik di rumah mereka pribadi maupun di rumah sakit atau di tempat yang lain. Kini juga Tuhan ikut campur tangan Tuhan, memberikan kesembuhan bagi mereka. Begitu juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang mengupayakan berjuang dalam pergumulan mereka Tuhan, ikut campur tangan Tuhan, berikan jalan keluar kepada mereka. Untuk setiap jemaat-Mu juga Tuhan yang sedang berjuang dalam masa depan mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, kira juga Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, kami manusia berdosa Tuhan, ampunkanlah segala dosa pelanggaran kami ya Bapa, supaya kami semakin layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur.
Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.